satu hamba berkenan kepada jadikan hamba berkenan kepada. Haleluya Yesus. Ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang kami bawa dalam hidup kami yang bisa kami banggakan lewat dunia ini, tetapi yang kami bawa dalam kehidupan Kristus yang Tuhan sudah impartasikan dalam hidup kami, untuk kami bisa melakukan bagian kami, Bapa. Hadirat-Mu biarlah tetap terus ada bagi kami, sehingga kami begitu terbebas untuk bisa mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga percaya bahwa Bapa, tidak ada satu setan apapun yang akan bisa mengganggu hati pikiran kami. Hati kami tertuju pada malam hari ini Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, kami lakukan. Kesempatan malam ini adalah malam yang dahsyat buat Tuhan, malam yang kami sangat hargai. Malam adalah malam kehormatan bagi kami ketika kami boleh ada berdiri melayani Tuhan. Anugerah Tuhan besar atas hidup kami, dan inilah ungkapan syukur kami kepada Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya atas hidup kami. Siap melayani Tuhan, dengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya minta pastor temani saya. Saya menyapa saudara malam hari ini. Halo, shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa atau biasa-biasa? Luar biasa. Haleluya. Saya bergairah malam hari ini saudara, tapi bukan cuma malam ini. Saya mengajar kepada diri saya untuk tetap terus memiliki semangat, memiliki gairah, memiliki sesuatu yang dahsyat. Saya mengajari diri saya bagaimana memposisikan kehidupan saya itu untuk berkenan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa saudara juga mengalami, dan saudara sedang berusaha. Amin. Sementara kita hidup sekarang saudara, kita ada dalam sebuah perjuangan yang besar. Kita sedang mengalami banyak sekali hal-hal, bahkan akan ada banyak hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saya selalu katakan dalam diri saya seperti ini, akan ada banyak peperangan, dan peperangan itu akan tetap terus ada sampai Tuhan datang. Saya menyadari itu peperangan itu seperti apa? Itu peperangan rohani saudara. Peperangan saudara mungkin sudah banyak mendengarkan dan sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana peperangan rohani seperti itu. Peperangan yang dimaksud peperangan rohani itu seperti apa saudara? Saudara, saya percaya sampai saat ini saudara sudah berjuang. Bagaimana saudara mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Amin. Saya dan saudara sedang menghadapi sebuah tantangan besar. Sesuatu yang sangat besar yang mungkin tidak dapat dilihat oleh manusia duniawi. Saya tadi malam dikonfirmasi oleh Pak Ketua pelayanan, Pak Megi. Udah, shalom berikut, oke, ya shalom pastor. Besok khotbah ya. Apa respon saya saudara? Saya tidak pernah kaget dengan hal-hal seperti itu. Saya tidak pernah terkejut dimanapun, kapanpun saudara dipercayakan. Keadaan seperti apapun saudara dipercaya,
saudara harus siap, saudara. Siap maupun tidak siap, harus siap, saudara. Dalam keadaan seperti apa, saudara? Nah, ini yang saya katakan. Ini sebetulnya peperangan yang saudara tidak bisa lihat dengan kacamata rohani. Amin. Saya memang beberapa hari ini tidak banyak renungan, tetapi setiap saat, setiap waktu saya selalu katakan bahwa di mana saya bekerja, di situ ada banyak perenungan di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, dan kemudian ada timbul keputusan untuk memposisikan hidup saya seperti apa. Dan saya tidak pernah takut, tidak pernah ragu, tidak merasa canggung, merasa kalau misalnya ada di tengah-tengah orang yang begitu banyak. Karena kenapa, saudara? Satu tujuan saya berdiri di tempat ini adalah mengambil bagian surga yang percayakan saya untuk menyampaikan sesuatu yang dari surga. Ini saya bawa firman, sesuatu yang saya tangkap dari surga untuk menyatakan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuatu yang ilahi, saudara. Firman ini kita tahu sendiri bahwa Dia adalah Allah sendiri, wujud daripada setiap apa yang Dia katakan. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat yang ke-14 Dia katakan di sana, firman itu telah menjadi manusia dan Dia tinggal di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Ini akan ada hubungan dengan firman yang akan saya sampaikan. Kalau kita di tempat ini adalah keserupaan, hidup di dalam kedewasaan penuh, dan juga ada kesatuan iman. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk memperkatakan dan menyampaikan ini kepada ibu saudara. Karena saya juga, kalau saya, saudara, tidak menyampaikan kepada diri saya sendiri, saya tidak akan mengalami apa-apa, saudara. Bahkan tanpa saudara saya sadar, saya akan lupa bagaimana hidup di dalam kesadaran, bagaimana hidup di dalam kesatuan iman, dan sebagainya, saudara. Dan setiap firman Tuhan yang disampaikan itu akan menjadi perenungan bagi hidup saudara. Dan itu harus, tidak bisa tidak. Setiap hari, setiap waktu, saudara dan saya itu perlu firman. Dan itu harus direnungkan. Saya sampai, saudara, kalau ada di satu pekerjaan, sampai mau jatuh pun ingat itu firman. Sampai mencelaka pun ingat firman. Sampai lagi dalam keadaan nyaman pun tetap ingat firman, saudara. Sebab firman itulah yang menopang, membuat saudara bisa berdiri. Kalau saya sering dengar teman-teman di tempat ini sering berkata atau apa namanya, kehidupan yang membawa kehidupan. Kita tahu dan kita bisa terjemahkan apa yang dimaksud dengan kehidupan membawa kehidupan. Tidak gaya hidup kerajaan, gaya hidup kerajaan Allah, kehidupan kita dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka itu akan membawa kehidupan juga kepada orang yang lain. Betul? Gaya hidup kita yang benar, yang bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, itulah yang akan membawa kehidupan pada orang lain. Tapi hari ini saya bawa judul seperti ini, saudara pemberi kehidupan. Firman Tuhan ini saya renungkan hanya beberapa saat, saudara. Jujur, mulai tadi malam saya diberi kepercayaan, dikonfirmasi oleh ketua. Saya tidak merasa terganggu atau apa. Saya langsung berkata seperti ini, di dalam kita itu ada firman, tinggal kita konfirmasi dengan Tuhan. Tuhan apa sih yang Tuhan mau ingin sampaikan? Dan itu penting sekali, saudara. Kalau menurut kita itu banyak, betul? Tapi kalau menurut Tuhan, terkadang bisa saja kita bisa menolak, saudara. Tetapi kita percaya bahwa waktu ini adalah waktu yang pas dan waktu yang tepat. Kenapa? Saudara memberi kehidupan. Saudara dan saya adalah pemberi kehidupan. Nah, kita mau awali dari mana, saudara? Di dalam Yohanes 20 ayat 21.
Yohanes 20 ayatnya 21. Kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saya ingin saudara seperti itu. Setiap dari firman Tuhan yang saudara baca, saudara berdoa seperti ini, saudara. Saya adalah orang yang mungkin tidak sama dengan Pastor Medi, saudara. Daya tangkapnya begitu cepat. Banyak pengertian-pengertian yang beliau bisa temukan. Banyak hal yang cepat dia tangkap, saudara. Nah, makanya saya minta, hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita pengertian, pemahaman seperti apa. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini ada makna yang luar biasa di dalam. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus, Bapa yang mengutus untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, yang di luar dari pikiran nalar manusia, di luar daripada akal manusia, di luar daripada pikiran-pikiran manusia. Hal-hal yang tidak terselami yang Tuhan lakukan. Saudara, sama seperti Bapa mengutus aku. Tugas yang disampaikan Bapa kepada anaknya melalui Yesus, tugas yang sama disampaikan kepada saudara dan saya. Dan saudara, saya tidak perlu untuk menyampaikan apa sih sebetulnya yang Tuhan sudah Bapa lakukan kepada anak, dan anak harus lakukan kepada kita. Saya percaya bahwa saudara sudah tahu banyak hal, tetapi saya perlu mengingatkan kepada saudara bahwa perlunya dan pentingnya bahwa kita harus memiliki sebuah kesadaran. Ini kesadaran lagi, saudara, bahwa sesuatu yang besar yang Allah kerjakan kepada Yesus itu sesuatu yang besar yang sama yang Yesus dapat diberi kepada kita. Amin. Kita mungkin hanya bisa sebatas begini, mengagumi setiap apa yang Yesus lakukan sepanjang sejarah Yesus lahir sampai dia mati. Kita hanya bisa tahu daripada apa yang diceritakan Alkitab, apa yang disampaikan oleh Alkitab, dan kita hanya bilang wah luar biasa. Dan kita akan bisa berkata bahwa ini sangat sadis, ini manusia tidak ada seperti dia, ini luar biasa. Tetapi percayakah saudara, hal itu bisa terjadi dalam hidup saudara? Amin. Hal ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Lewat apa saudara? Pertama, bangun kesadaran kehidupan rohani saudara. Saudara adalah pembawa kehidupan Kristus. Amin. Saudara dan saya adalah pembawa kehidupan Kristus, kehidupan yang ilahi yang daripada surga itu dibawa oleh Yesus, dan itu dia kerjakan dalam kehidupan kita. Saya sangat setuju dengan pelayanan saudara. Di dalam pelayanan goal kita adalah apa? Keserupaan. Saudara bisa baca itu visi kita tentang kesatuan iman dan kedewasaan. Saudara, saya senang sekali. Makanya saya ada di sini. Saya merasa bahwa saya diubahkan, saudara. Kalau dulunya saya tidak suka, tidak percaya lagi hamba Tuhan. Saya tidak percaya. Dan kenapa saudara? Saya pernah tersakiti saudara. Makanya saudara, ada orang yang saya anggap adalah guru daripada perjalanan rohani saya saudara, tapi tiba-tiba menghantam hidup saya dan saya jatuh. Saudara, saya jatuh paling dalam. Saya merasa orang yang paling dalam, merasa bahwa saya dijauhkan oleh banyak orang. Saya merasa bahwa
Hidup saya dalam pelayanan sudah tidak berarti lagi. Sepertinya saya sangat jauh. Dan saya lari, saudara. Walaupun, saudara, Tuhan terus memanggil hidup saya untuk tetap terus melayani. Tapi saya datang, saya beribadah, saya kelihatan luar biasa, saudara. Tetapi apa, saudara? Di dalam diri saya dia rapuh, saudara. Hancur. Kalau tadi bilang saya hancur total. Saya hidup di dalam kemunafikan, di dalam pelayanan. Saya pegang tangan jabatan, puji Tuhan, haleluya, shalom, luar biasa, dahsyat. Tapi hati saya, saudara, tidak lagi terfokus kepada Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan mulai putus, mulai berangsur-angsur jauh. Tapi ketika saudara saya ada di sini, saya baca sana, saudara, sampai kita semua mencapai kesatuan. Kita berbicara bukan satu, lebih daripada satu. Artinya ada dalam sebuah komunitas dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan itu saya sadar, saudara, itu kembali membangkitkan iman saya untuk saya berdiri melayani Tuhan. Saya percaya bahwa saya adalah salah satu orang yang diutus Tuhan. Seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus saya. Dia melakukan perkara-perkara yang besar. Begitu juga saudara dan saya harus melakukan perkara yang besar. Dan firman Tuhan punyanya bukan hanya sekedar di atas mimbar ini, saudara. Firman Tuhan bukan cuma sekedar yang di luar sana, saudara. Firman Tuhan bukan cuma sekedar di mana di waktu engkau dipercayakan atau dimanapun engkau konseling. Firman Tuhan tidak dibatasi. Firman Tuhan harus disampaikan di mana, saudara. Maka saya katakan, siap maupun tidak siap, saudara harus siap. Saudara memiliki sebuah kesadaran yang terlahir daripada sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara tidak punya hubungan, maka sesuatu tidak akan terkoneksi dengan Tuhan. Pernyataan-pernyataan pun tidak ada, ngomong sedikit pun tidak ada. Karena kenapa? Tidak ada hubungan. Sama seperti saya dengan istri saya, kami berdua punya hubungan sangat dekat sekali. Dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Dia tahu titik kelemahan saya. Dia tahu. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudara. Harus memiliki hubungan yang kuat. Dan saya percaya bahwa setiap hubungan yang saudara bangun dengan Tuhan, itu adalah hubungan yang tidak dapat diberi oleh dunia. Karena kenapa, saudara? Ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, maka kita percaya bahwa dunia tidak akan dapat melakukan atau menghalangi segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sini saya mencatat, saudara, ada beberapa hal, sebuah poin-poin yang timbul dari perenungan saya seperti Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir, betul? Kenapa? Dia adalah pemberi kehidupan, dan karena dia tinggal di dalammu melalui siapa, saudara? Melalui yang dijanjikan itu di ayat 14, Rohnya yang tinggal di dalammu dan telah memberikan kehidupan sama seperti kehidupannya. Kehidupan siapa? Yesus. Sehingga engkau adalah seorang pemberi kehidupan. Nah, inilah manifestasi kehidupan. Dan ini akan terimpartasi ketika saudara ini bisa merespon hal ini, saudara. Yesus yang kita kenal bukan cuma sekedar cerita. Yesus yang kita paham bukan sekedar apa yang kita tahu. Yesus lebih daripada itu, saudara. Saya tadi siang, saudara, di kamar istri saya sudah tahu. Saya menyanyi, saya ingin ingat lagu-lagu ini, saya ingin nyanyi lagu ini. Tiba-tiba saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ingin ada pengakuan diri yang terlahir dari hati saya untuk Tuhan.
Dalam arti kata seperti, Tuhan, siapakah aku ini? Kita yang ini, yang sampah ini Tuhan, siapakah kita ini Tuhan? Kita begitu berarti kepada Tuhan. Saudara harus mendorong jiwa saudara, mendorong seperti siapa aku, sehingga Tuhan begitu mengasihi saudara. Dorong seperti itu saudara. Ini adalah satu hal di mana saudara mau berusaha untuk membangun, untuk mengeluar dari setiap apa yang menjadi kenyamanan dalam pikiran saudara. Karena kalau saudara sudah nyaman, hal-hal seperti saudara tidak akan bisa tangkap lagi. Ya saudara, pertama saya mau katakan bahwa Tuhan menciptakan kehidupan saudara untuk menikmati surganya Tuhan, menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan, semua ciptaan yang Dia sudah kerjakan, saudara harus nikmati. Tapi ketika dia melihat sebuah hal yang terjadi, maka dia berinisiatif, Yesus, engkau harus turun, supaya saudara diselamatkan dan menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tapi saya percaya bahwa kita tahu bahwa setiap kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, itu hanya efeknya. Surga itu cuma efek. Betul? Kita tidak mengejar surga. Surga itu sudah menjadi bagian kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita akan mengalami atau memiliki sebuah kehidupan yang kekal, apa sih yang harus kita kerjakan? Kita seharusnya menjadi orang yang sangat bangga dan senang. Kok Tuhan pilih kita, makanya saya ada di kamar ini. Siapakah aku Tuhan? Terus kemudian ketika saya mulai ada dalam penyembahan, saya tidak tahu tadi tingkat berapa penyembahan tadi, mungkin masih tingkat 3 sudah. Tapi begitu saya lupa semua, di kiri kanan ke belakang. Tapi setelah saya diam merenungkan tentang apa yang Tuhan mengerjakan, tiba-tiba Tuhan bilang begini, saya ingin sesuatu yang Tuhan sampaikan, saya sampaikan hari ini. Tuhan hanya sampaikan seperti ini, katakan kepada mereka bahwa akulah kasih itu. Dia katakan kepada mereka bahwa akulah kasih itu. Saudara, kasih itu adalah firman Tuhan. Jadi semua pengajaran, pengertian iman apapun itu tujuannya karena kasih Tuhan, terlahir karena kasih Tuhan. Jadi kita tahu memang kasih tidak cemburu, ya kan? Tidak pemarah dan sebagainya, banyak. Tetapi inilah kasih yang sesungguhnya ada dalam kebenaran firman. Kasih yang menyelamatkan, di dalamnya ada jalan kebenaran. Semua ini ada di sini, saudara. Sini Tuhan sudah buka-bukaan dengan setan. Tuhan sudah buka-bukaan. Tuhan sudah ngomong frontal semua kepada manusia. Siapa itu setan? Siapa itu iblis? Karena dia kasih. Dia mengasihi saudara. Saya pikir Tuhan, kalau kita mau berbicara tentang kasih, kan di sana ada tidak pemarah, tidak cemburu, apalagi murah hati. Orang tahu banyak itu, tetapi Tuhan kasih ingat. Yang kau buka dan yang kau baca itu adalah tentang aku yang penuh kasih. Sejenak saya diam, saudara. Saya tadi jam berapa? Jam 3 saya belum ada perenungan. Tidak ada perenungan. Saya masih terus duduk di kaki Tuhan. Dan saya tahu, saya punya banyak catatan untuk firman untuk saya sampaikan kepada saudara. Tapi saya ingin yang sesuatu yang benar-benar, sesuatu yang terlepas dari surga. Secara pribadi saudara, memang di
dalam komunitas sebetulnya kalau terhitung kita sebenarnya banyak. Ya betul pemain. Kita aja di zaman kita ini baru 2 tahun kita lihat udah banyak. Lumayan. Sangat lumayan. Kenapa? Bahwa orang sedemikian banyak, lebih dari 20 itu ke surga. Membawa mereka dalam pengajaran-pengajaran yang Tuhan mau. Itu jadi kebanggaan. Tetapi sangat disayangkan saudara, kalau kita yang bisa dan kita mampu untuk melakukan dan kita tidak bisa, dan kita berusaha dengan sekuat kita untuk tidak menikmati dan untuk tidak datang di tempat ini, saudara, sangat disayangkan. Kenapa? Kalau dilakukan itu dengan secara sengaja, saudara berurusan dengan Tuhan. Nah, kenapa saya tidak pernah menghakimi, tetapi Tuhan sudah ngomong, hari-hari ini dia adalah hari-hari yang jahat, saudara. Karena kalau saudara tidak mempertahankan keutuhan rohani saudara, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Dan saya sangat takut karena saya pernah alami itu, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberi karunia yang tidak pernah saya minta. Berdoa orang sakit bisa sembuh. Dengan sekejap itu sudah lewat, saudara. Tetapi ketika saya masuk dalam proses, saudara, saya berdoa seperti ini beberapa hari kemarin. Tuhan, aku tidak mengejar kuasa, tapi aku mengejar kehadiran. Mungkin aku tidak seperti dulu lagi, Tuhan. Tetapi aku mau, mulai sekarang aku tetap terus mau bawa tentang Tuhan, bukan tentang hidup saya. Shalom, Pastor. Saya sadar bahwa saya melayani Allah saya yang hidup, Allah kita yang hebat, luar biasa. Tidak terbatas hikmat pengertian yang Tuhan akan kasih. Saya tahu. Saya bilang saya orang paling bodoh tuh. Di hadapan Tuhan saya bilang saya orang yang tidak berguna. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik, saudara. Dia membuat saya supaya sadar bahwa aku ada di dalam pekerjaan yang telah kukerjakan itu akan diberikan kepada siapa yang mau mengerjakan itu. Saya merespon itu, saudara. Jangan pernah meremehkan setiap apa yang datangnya daripada Tuhan. Jangan pernah saudara, oh ini biasa. Bahaya, saya sampai ini bahaya, saudara. Kalau beberapa minggu kemarin saya bawa firman di Matius 20 ayat 9 emang tentang apa? Bahwa hal kerajaan Allah. Tentang apa? Tentang pekerja, ya. Tuhan bangun pagi-pagi benar, mengundang orang untuk datang ke kebun pagi-pagi benar. Kemudian ada di jam 9, ada di jam 12, ada di jam 3, bahkan ada di waktu petang. Saya sampaikan itu, saudara. Kalau saudara memiliki roh yang peka, maka saudara akan bisa tahu, dan saudara dengan mata rohani saudara akan bisa melihat bagaimana ada sebuah medan di alam roh itu sedang bergejolak, saudara. Dan saya menangkap itu apa yang Tuhan sampaikan. Pastor Bill selalu mengatakan tentang hari-hari ini. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Untuk apa, saudara? Jangan kita bergerak setelah menjelang malam, karena tidak ada gunanya. Tuhan bilang begini, tidak ada aktivitas pada waktu malam. Semuanya sudah selesai, dan pada waktu itu semua akan menerima upah. Engkau akan menerima upah. Engkau yang pagi-pagi sekali, yang jam 9, 12, jam 3, jam 5, upahmu sama. Yang kasih juga.
Makanya saya sangat menghargai apa yang ketika sesuatu itu masuk ke hati saya, tiba-tiba ada sebuah bawaan. Saya melakukan itu sebuah perenungan di dalam pekerjaan saya. Terkadang pekerjaan saya lambat, saudara. Kenapa? Saya ini orang termasuk orang yang paling cepat kalau kerja. Cepat kalau saya kerja. Cuma kalau sesuatu itu muncul, saudara, tiba-tiba sesuatu yang dahsyat itu datang, saya harus berhenti sejenak. Kenapa? Ingin menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mahal bagi hidup saudara. Tidak ada yang lebih mahal daripada apa yang Tuhan beri. Karena ini adalah resep bahkan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Bahwa itu adalah resep bagi hidup saudara. Untuk semakin hari semakin berkenan, semakin dekat dengan melekat dengan Tuhan. Setiap hari saudara menerima resep, apalagi saudara baca-baca firman Tuhan. Saya tahu saudara, saya pernah lagi waktu saya tidak mau baca firman lagi, tidak mau saya duduk di kaki Tuhan, tidak mau saya menyembah, tidak mau saya memuji, tidak mau saya beribadah. Rusak saudara, pikiran jadi rusak. Tahu tidak? Hancur. Kalau kemudian otak ini jadi hancur. Tapi karena kasih Tuhan, karena firman Tuhan, saudara tetap terus dipanggil Tuhan. Saudara tetap terus diubahkan. Saya hancur-hancuran, jadi hamba Tuhan, tapi dalam keadaan hancur. Tapi sampai saat ini saudara, Tuhan membangun kesadaran hidup saya. Bagaimana engkau harus melayani Tuhan. Anak engkau, aku kasih, aku sangat mencintai. Maka Tuhan, siapa aku ini? Saudara bisa bertanya dalam hidup pribadi saudara. Sejenak saudara bisa bertanya kepada Tuhan siapa? Siapa aku? Saudara seperti Daud di tangan Tuhan, betul? Seperti Musa di tangan Tuhan, seperti Yeremia di tangan Tuhan. Siapa lagi? Banyak sekali saudara. Mereka semua di tangan Tuhan, dipakai secara hebat dan luar biasa. Nah, kenapa? Karena kasih Tuhan. Ini siapa yang setel saya punya HP tiba-tiba keluar dari ada yang main. Kalau orang tuanya bilang ada orang yang kirim supaya menghalau untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Setan ada di mana-mana saudara. Bahkan di pikiran saudara ada. Saudara harus sigap, harus siap sedia melakukan counter attack. Amen. Serangan balik saudara. Supaya dia tidak berdaya. Saya selalu ingin membuat sesuatu terobosan dalam hidup saya, untuk tidak hidup di dalam tekanan, tidak hidup di dalam kutuk, tidak mau hidup di dalam apa yang namanya zona nyaman. Saya tidak mau. Ibu pakai saudara di situ. Yesus Kristus adalah Adam terakhir. Dia adalah pemberi kehidupan, dan karena Dia tinggal di dalammu melalui Roh-Nya dan telah memberikanmu kehidupan sama seperti kehidupannya, sehingga engkau adalah seorang pemberi kehidupan. Saudara menjadi orang seperti kita membawa gaya hidup kekristenan, betul? Ya, bukan cuma kekristenan EKTP, bukan Kristen di KK, bukan Kristen yang lain-lain juga, tapi kita membawa DNA surga. Kekristenan yang Tuhan mau adalah kekristenan yang membawa dampak, bahwa di mana Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Sebab orang-orang di luar sana perlu mengetahui siapa hidup saudara. Makanya Pastor Pion, saya memberi judul ini, Saudara Pemberi Kehidupan. Maka perlu kita tahu bahwa kita harus mengaplikasikan kehidupan kekristenan kita kepada orang, sehingga lewat itu orang bisa kenal siapa Kristus.
Peperangan saya itu besar, saudara. Apalagi para pengkhotbah. Jujur, para pengkhotbah punya peperangan besar. Kenapa? Kita banyak dituntut karena Alkitab, bukan Alkitab, tapi kesadaran saya seperti ini. Semakin banyak kita mengetahui firman, semakin banyak kita dituntut. Betul? Maka itu semakin banyak kita punya tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena kenapa? Sesuatu yang datangnya daripada Tuhan itu harus ada pertanggungjawaban. Apakah engkau melakukan dan kerjakan itu dengan benar? Apakah itu engkau melakukan itu hanya karena engkau? Ya tahu, saudara. Jadi kekristenan itu perlu diaplikasikan sehingga orang bisa kenal. Iya. Saya selalu ulang-ulang begini. Dulu saya, karena bukan garang ya, saya tidak garang seperti ini, tidak garang, saudara. Tidak ada orang takut, saudara. Tetapi saya punya background yang luar biasa. Dari ketika saya manusia lama, saudara, saya orang pertama yang bertobat di kampung saya, di kompleks saya. Yang pertama Tuhan tangkap itu saya. Ketika saya berhenti dari semua, dari segala sesuatu, kampung saya sampai sekarang jadi sunyi. Nah, kenapa, saudara? Pertama, ini membangun kesadaran saya bahwa saya ingat Pastor Medi bilang begini, saya adalah hasil daripada doa-doa orang percaya. Dan saya ketika saya dengar dari pastor itu, saya sadar, betul, ada orang-orang yang bermain di belakang layar sana, saudara, yang berusaha dengan mati-matian menyelamatkan hidup saudara, termasuk saya. Dan saya sekarang berdiri sini, saya jenggo di kampung Pikat sini, saudara. Saya pernah petok orang, saudara. Saya pernah kecil-kecil begini cabai rawit, saya nakal. Pernah orang jalan-jalan saya datang bagi masuk tas. Besoknya saya datang ini, ada keras apa enggak? Kalau keras berarti dia mati. Tiba-tiba Tuhan mengubah sesuatu, satu demi satu, saudara. Kami yang dulunya jenggo-jenggo sekarang hidup di dalam pelayanan. Saya ada di ini, dia ada di sana, dia ada di situ. Semua sudah mulai ditarik oleh Tuhan. Anugerah Tuhan bekerja kuat lewat doa-doa orang percaya. Saya tidak menyangka, saudara. Dulu ketika saya baru, saya takut ada di situ, saudara. Tuhan memberi hikmat kepada saya, karena saya adalah orang pecandu. Satu hari itu saya bisa habiskan 3 bungkus rokok itu sendiri. Itu pun bisa gudang garam filter itu yang keras, yang pemain keras itu. Ada lagi yang apa? Jisamsu filter. Nah, sekarang tidak ada produksinya lagi. Saya setiap hari itu, saya tinggal pilih kalau saya batuk, Jisamsu kretek. Itu bola saya dulu. Betul kan kalau orang batuk lah, Jisamsu kretek itu solusinya. Biar sakitnya penderita pasang, biar suara salahnya tetap bisa. Nah, iya betul. Apalagi, saudara? Kalau bilang sering main perempuan dan juga itu naga-naga saya. Suka ganggu orang seperti itu. Mabuk, tapi tidak suka mau berantem dengan orang, kecuali ada yang mau sengaja. Nah, ini saya lihat Tuhan bekerja begitu kuat karena kasih karunia itu, ya, saudara. Dia menangkap satu-satu, mulai dari saya, adik-adik saya, kemudian ada beberapa teman saya, baik perempuan maupun ini. Ada yang juga baru yang baru lahir sudah dituntut oleh orang tua yang dulunya nakal, sudah dituntut, sudah. Jadi dalam kampung itu seperti sudah rupa dulu lagi, paling aman, saudara. Kamu datang ke situ, manis semua orang kampung betul. Saudara akan masuk seperti orang yang bebas, tidak seperti yang lain. Kenapa kalau dulu, saudara. Nah, saudara, ketika kita mulai berubah, kita datang di situ, orang masih kumpul-kumpul.
Akhirnya bilang begini, Bengkok, kate dulu. Dulu 3 bulan kita mengurungkan diri, mengasingkan diri di rumah selama 3 bulan. Kita sakau suka merokok, saudara. Akhirnya apa, saudara? Tuhan kasih hikmat. Anak pinjam sana itu lollipop, gula-gula lollipop. Ketika nama rasa itu datang, anak ada itu lollipop itu. Kita sikat selama 3 bulan. Tidak ada lagi itu keinginan itu, hasrat untuk menikmati rokok itu. Kalau dulu kita pernah bertobat 1 bulan, 2 bulan, bahkan bebalik itu lebih jahat lagi. Nah, ketika kita betul-betul memang betul-betul mencari manusia baru, nah dari situ kita pikir, pada saat kita sempat baca firman Tuhan itu bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di situ kita mengurungkan diri selama 3 bulan sambil makan lollipop untuk gigi saya tidak rusak, saudara. Nah, kemudian setelah 3 bulan lamanya saya mengasingkan diri di kompleks saya keluar. Saya dengan berani mengambil teman-teman yang ada di Lepot, mana orang petangpa yang sering. Ini berapa lihat? Dari mana? Tadi dengar kok mana sudah bertobat? Akhirnya cuma terparang buang sebenarnya bertobat. Atau cuma sementara kakek, dah lama kok mana nih dia. Orang hina, saudara. Setan lagi hina kita, saudara. Tapi sampai saat ini, saudara, saya berdiri. Tuhan hebat, saudara. Awal-awal saya menghampiri mereka dengan maksud untuk supaya menarik kehidupan mereka itu menjadi sama seperti apa yang Tuhan bahkan dalam hidup saya. Saya ingin berusaha. Mereka berusaha untuk mempengaruhi, tapi ada juga yang bilang begini, jangan. Kalau orang sudah begini juga jangan pengaruhi orang lain. Biar dia apa? Sampai saat ini Dor masih menghormati kita. Dia ketemu, jadi orang sudah tahu. Dulunya masih sedikit lagi. Bahkan hari kemarin Pak, ada ngomong orang ada 1 tahun. Hari Minggu. Sampai di tengah-tengah saudara-saudara orang lagi bikin acara 1 tahun. Duduk, semua sudah pada pulang, orang lain lagi tumpah oleh saudara-saudara. Minum dulu enak. Saya bilang, kalau dalam hati kita, kalau kita masih lupa dulu, pinca di mulut itu botol. Kalau selesai ini ibu semua bantu kita lagi, aduh bahaya. Dan jangan sampai seperti itu. Nah kalau kau tidak bisa bertobat, mulai sekarang selesai bisa hancurkan orang begitu. Dalam hati kita memang pulang dan kalau tidak suka dengan keadaan seperti itu. Nah orang memperhatikan kehidupan kita. Nah waktu teman-teman menyusun berubah hidup, orang tanya datang ke kita malu bercerita dengan. Kenapa? Apa tapi baik tua? Dia rumah hidup di bawah begini. Baik tua teman kita, teman supaya dekat sekali. Tapi dia punya pergumulan ketika dia ditarik oleh Tuhan. Dia punya pergumulan suaminya. Dan kemudian perempuan ini, istrinya ini datang kepada saya dan berbicara tentang keselamatan. Nah saya bilang begini, kalau Tuhan sudah pilih kau, tidak salah. Suamimu itu pasti ikut. Itu kata iman saya. Dan apa yang terjadi? Setiap ketemu, dia selalu bilang begini, go! Ya suami, tetap, oke. Gimana? Udah go. Apa kita mau berhenti dari kerja? Apa itu suka kita kerja di Pak? Menurutnya bagaimana? Kita minta solusi. Dari sini kita tahu bahwa kuasa doa daripada istri itu sudah bekerja. Makanya gue samperin dia, asik. Gue samperin dia, asik. Dan gue ngomong sama dia. Dan sampai saat ini dia terkoneksi dengan saya. Walaupun dengan saya masih melayani di gereja lama dengan keadaan yang liturgi beda dengan karismatik. Dia bilang, tidak apa-apa, kau itu akan menangkan banyak hal di situ. Di sana Tuhan percayakan itu ladang yang Tuhan kasih. Kerjakan saja. Dan puji Tuhan sampai saat ini terhubung dengan saya dalam pelayanan.
Ini teman saya yang satu ini udah dekat sekali. Orang tua tukang nyanyi di rumah, ada belum bilang nggak ada luka rame. Nah ada pemain ada orang yang bilang apa? Bikin hidup lebih hidup. Wasta masta, star mile kan? Itu rokok saya juga. Kalau saya lagi nggak enak leher, rokok saya bikin hidup lebih hidup. Ini rokok ini bukan hidup, bikin mati banget. Itu dulu memang betul bikin hidup lebih hidup. Sekarang paham kita bikin hidup lebih cepat mati. Betul? Anugerah Tuhan besar bagi hidup saudara. Makanya penting sekali kekristenan dan orang ini. Kita orang Kristen, kita apa yang tidak perlu saudara. Tidak perlu gaya hidup yang Kristus mau. Saya pernah baca di dalam Yohanes ketika Yesus berkata bahwa sebab itu sudah tiba sekarang dan sudah tiba saat bahwa penyembah Bapa itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembah itu seperti apa saudara? Bukan berlutut, bukan bamplaka, bukan apa lagi saudara? Bukan bawa tarkia, bukan bawa lompat. Penyembah itu adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu tercakup semua. Amin. Bicara kebenaran semua yang benar bagi Allah lakukan. Maka saya lihat sini, seorang perempuan Samaria ini dia mengalami pemulihan. Dia mengalami sesuatu yang dia tidak pernah alami. Bayangkan sedang dia adalah orang Samaria, tetapi kok dia bisa kaget ada orang Yahudi datang mengambil dia. Kalau kau baca sejarah sebetulnya, jam berapa itu? Seorang wanita itu datang di sumur yang jam berapa? Siang ya? Waktu siang. Kenapa tidak waktu pagi? Karena dia perempuan berzina. Kalau ada di situ kan, kalau di Samaria itu ada banyak orang yang campur sejarah, ada Yahudi, bahkan ada lagi suku-suku yang lain. Dan juga ada jarak di mana kaum perempuan itu tidak bisa bawa sesuai dengan laki-laki, tidak bisa bawa ke bawah. Kalau jangan begitu, perempuannya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Makanya dia datang pada jam 12. Ini anugerah Tuhan untuk perempuan ini. Sehingga ketika dia tahu kebenaran bahwa Yesus bilang, memang betul itu bukan suamimu, dia kaget. Dalam hati seperti kok dia tahu? Ada 5 laki-laki tapi semua tidak ada yang dia kawin. Nah itulah yang disebut ketika Tuhan sampaikan itu, dia kaget. Engkau sungguh nabi itu, betul? Engkau sungguh Mesias, engkau sungguh yang dijanjikan, engkau itu yang diceritakan. Nah ini perlu kita saudara, sesuatu yang terlahir daripada kehidupan gaya hidup kita membawa dampak bagi orang lain. Karena ketika saudara dokter PKKR ada yang menerima, bahkan ada yang tidak diubah, tergantung. Tetapi sangat penting ketika kita bersosialisasi dengan orang di kehidupan kita, samping keluarga, tetangga kita, itu sangat penting saudara. Saya tidak perlu mati-matian lagi untuk berdoa, Tuhan kasihani kita, tapi papi dan mami, Tuhan kasihan orang bapak gini terus, tapi kakak, tapi adik, gue pengen keluarga hancur-hancuran. Saya tidak nangis gitu lagi sudah. Kalau dulu saya seperti, kelihatan saya orang cuek, tapi nangis seperti ini sudah. Iman adalah sesuatu yang supranatural, artinya sesuatu yang tidak terlihat. Betul? Minggu kemarin kita belajar tentang warisan, termasuk warisan iman. Sesuatu yang tidak terlihat. Kalau Pak Tuhan berkata kepada saya, mau percaya itu gunung itu mau papi, saya pasti bilang ya percaya. Karena kenapa? Saya tahu kuasa Tuhan itu tetap sama.
Bapa mengutus Yesus dengan kuasa yang penuh, kuasa penuh. Dan kita juga mengalami Yesus, begitu juga Yesus mengutus kita dengan kuasa yang sama. Sebab kepadamu diberi karunia bukan untuk melihat, tapi percaya. Saya pernah sampaikan, ini sebutnya ayat terakhir, tapi bukan pengen saudara untuk baca teman-teman. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa, saudara. Saya pernah katakan bahwa sampai saat ini saya bilang Tuhan tidak bekerja. Mungkin bisa berkontroversi dengan yang lain. Sebab kata firman, orang kalau sudah masuk tempat perhentian, dia beristirahat dari segala sesuatu. Alkitab bilang, demikian juga Allah. Allah berhenti dari aktivitas. Karena kenapa? Semua dia sudah kerjakan lewat anak Yesus. Dan kita hanya tinggal memanifestasi kuasa itu. Ketika Yesus mau naik ke surga, apa yang disampaikan? Aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirim kamu seorang penolong. Dan penolong itu ada dalam hidup saudara. Kuasa yang sama, kuasa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, itu kuasa yang sama. Diberikan juga kepada kita saudara. Pelayanan ini berjalan, visi yang ada, memberi kehidupan, berdampak. Tetapi ingat, kita juga diperlengkapi dengan kuasa. Amin. Bukan cuma kuasa perkataan, tetapi kuasa daripada keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Makanya setiap orang yang percaya dia berdoa, orang yang sakit disembuhkan, itu harus ada dalam hidup kita, karena itu bagian daripada Allah sendiri. Itu adalah Tuhan. Jadi memang di sana dikatakan yang firman, sebab Allah turut bekerja, turut. Saya mau katakan kepada, turut itu artinya bersama-sama. Allah tidak bekerja sendiri. Turut dalam arti ketika engkau menaruh iman percaya kepada Tuhan, maka yang bekerja bukan Tuhan, tetapi kuasa. Amin. Kuasa yang bekerja. Allah sudah diam di sini, saudara. Diam. Dan dia sedang melihat. Pastor Bio, dia melihat iman saudara dan saya. Yesus bilang, barang siapa percaya gunung ini bisa pindah, itu terjadi. Nah, di sini Yohanes 10 ayat 10. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya, demikian firman pencuri. Yohanes 10 ayat 10. Ya, tadi betul saya yang salah catat tadi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Saudara mau terjemahkan yang kelimpahan apa sebetulnya yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin saudara mengerti. Kelimpahan apa? Apa yang ada di dalam diri Tuhan itu sesuatu kelimpahan-kelimpahan yang semua Allah sudah beri kepada anaknya. Itu Yesus berikan juga kepada kita, yaitu orang yang mampu berdiri di dalam hadirat Tuhan, di dalam apapun yang sedang terjadi di dalam dunia. Itulah sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Yang makanya Yesus sampai mati di kayu salib, karena dia mampu. Allah memberi dia kuasa. Amin. Saya percaya kita juga diberi kuasa yang sama. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia tidak membuat seorang pun ragu terhadap tujuannya. Ini ayat firman Tuhan ini sebetulnya. Allah tidak membuat seorang pun ragu terhadap tujuan. Dia datang untuk memberi kehidupan kekal kepada mereka yang percaya padanya. Jadi Tuhan punya tujuan itu, memberi saudara kelimpahan supaya saudara memiliki kekekalan. Makanya saya bilang tadi, coba saudara renungkan, bertanya kepada Tuhan. Saudara mendorong jiwa saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapa aku ini? Dorong jiwa saudara. Nah, di situ saudara akan timbul sebuah kesadaran yang akan datang kepada hidup saudara, dan saudara akan tidak percaya bahwa siapa hidup saudara. Percaya. Saya tadi nyanyi saudara, dalam penyembahan tiba-tiba bunyi pak. Saya bilang, dari mana ini? Dulu ada pohon, biasa jatuh-jatuh itu amu-amu kecil, amu-amu yang tidak jadi. Tapi pohon sudah dipotong. Nah, jangan-jangan ada yang kirim. Saya bilang, oh kalau saya tidak terdistrik saudara. Ini hanya sebuah pengalihan, tetapi hati saya fokus kepada Tuhan. Kenapa? Ketika orang sedang berfokus kepada Tuhan, ada satu hukum yang tidak senang pasti ya. Kita tahu bahwa dengan cara apapun dia akan terus mempengaruhi hidup saudara. Cara apapun. Ya namanya juga pendusta, ya namanya juga licik. Dan ini saudara, ini telah dikonfirmasi oleh Tuhan sebetulnya. Mari kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10. Saya kaget ini firman Tuhan ini. Ini bagi orang yang merespon, yang mengenal Tuhan, yang mau membangun hubungan dengan Tuhan, yang mau membangun kesadaran dengan Tuhan. Jadi seperti ini di dalam Yohanes 10 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena kenapa saudara? Saudara terlahir untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Ini dikonfirmasi. Tuhan Yesus konfirmasi seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, termasuk setan saudara. Amin. Tuhan konfirmasi ini saudara. Ini saudara perlu catat bahwa siapa hidup saudara. Kenapa begitu saudara berharga di mata Tuhan? Kenapa saudara begitu Tuhan jaga sama seperti telur saudara? Kenapa Tuhan sangat berhati-hati dengan hidup saudara? Kenapa Tuhan sangat mengingini kehidupan saudara? Kenapa Tuhan begitu mati-matian cinta saudara? Mati-matian sayang hidup saudara? Dia telah mengutusmu sebagai pembawa Injil. Ini perlu disadari bahwa kehidupan kita
ada dalam rencana Tuhan, yaitu apa? Untuk memberitakan Injil yang dia sampaikan. Amin. Untuk membawa, dengan tujuan untuk membawa orang-orang yang terhilang, supaya yang terjajah itu harus dibebaskan, dimerdekakan. Dan apa yang saudara alami itu juga harus orang-orang lain alami. Sebagaimana saudara dimerdekakan, orang lain juga harus. Amin. Seperti ketika Yesus datang membebaskan orang-orang pada zaman itu, begitu juga dia ingin membebaskan kehidupan kita. Dan kita juga harus membebaskan orang lain. Amin. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi manifestasi demi manifestasi, saudara. Sekali lagi di dalam Yohanes 20 ayat 1 dikatakan begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dia telah memilihmu untuk memanifestasi kehidupan dia. Amin. Dia telah mengutus sebagai pembawa Injil untuk membawa orang-orang yang terhilang untuk dimerdekakan dan masuk di dalam kehidupan kekal. Saya ingin saudara bisa melakukan sesuatu, karena apa yang saya ingin sampaikan itu saya sudah kerjakan, dan saya sudah alami, dan saya sudah mendapat sesuatu yang Tuhan mau. Pertama, saudara, ketika saudara duduk diam, tenang, bahwa hati hidup saudara yang benar, saudara mulai bertanya, apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Terlepas dari saudara memang sudah punya panggilan sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun, tapi secara pribadi saudara terus harus membangun sebuah kesadaran ini, saudara, mendorong hati dan jiwa saudara untuk mengerti, melekat kepada Tuhan sehingga mengerti kehendak Tuhan. Saya kaget, saudara. Ini seumur umur saya, saudara. Saya sudah masuk 48 tahun. Saya sudah 47. Masuk 48 tahun. Baru kali ini saya diberi pertanyaan yang geli, saudara. Bertanya, seorang pria tampan yang gagah, saudara, dia datang kepada saya. Dia bilang begini, Om peresep apakah Om pebadang dah paling atletis? Om pebadang dah paling atletis. Om peresep apakah? Kita langsung agak begini, atletis di mana? Tidak ada yang atletis. Ini mau lihat dari pandangan mana ini? Begini biasa. Tidak ada atletis. Dia bilang, Om jaga gym. Oh, kalau game itu memang bukan. Kalau bilang game kita tidak pernah masuk sih. Pernah masuk tapi tidak pernah aktivitas di situ. Tapi dulu kita diajarkan dari kecil itu bangun pagi jam 5 itu, karena tapi papi olahragawan. Dia berenang dan bertinju. Nah, jadi dia atlet PON. Jadi ada medali perak juga dia di PON tahun 63 atau 65 kalau tidak salah. Jadi dia membuat orang supaya bisa berrutinitas dengan olahraga. Dari bangun pagi jam 5:30, dia sudah bikin katrol itu dia, kemudian ada beban, jadi disutak. Dan otot tahan itu terbentuk di waktu masa anak-anak, karena itu sangat baik ketika orang dalam masa pertumbuhan diberi pelatihan seperti itu, maka otot-otot daripada lelaki itu dibentuk. Saya bilang begitu. Begitu kah? Tapi dan pikiran saya seperti ini. Jangan-jangan dia lihat saya ada maunya. Karena dia tanya, atletis, bahasa yang maniso-maniso. Tapi kita memberi satu kesempatan ke dia untuk menjelaskan. Kenapa? Tidak mungkin karena orang dari kecil, karena memang dari SMP. Tapi papi suruh turun coba
Dia bikin bugar itu badan supaya orang di waktu itu orang otot-otot pria itu kelihatan. Dan itu akan mudah dibentuk ketika ditata. Oh, begitu. Terus dia lihat dari kaki sampai di leher sini, geli kita. Jangan-jangan dia pengen, saudara. Dia suka sama saya. Dia jatuh cinta. Kemudian dia juga cukup muda, tapi perawakan tinggi ganteng. Dia jangan-jangan ini roh JLPT ini bahaya. Saya langsung menjauh dari dia. Jangan dia goda saya. Saya sudah pria beristri. Saya tidak mau pria bersuami. Haleluya. Nah, saudara. Tetapi saudara, di dalam hati saya, kita ini manusia roh, saudara. Betul? Hidup apa kata Tuhan. Jadi saudara, kita ingin supaya jangan sampai orang ini merasa bahwa kita ini sombong atau seperti bertingkah seperti aneh-aneh. Karena mau dia kita, oh iya. Tapi dalam hati masuk, bahaya ini pertanyaan ini. Jaga jarak. Tapi dalam hati itu siap. Ini jangan ada spirit-spirit lain. Tapi kita harus bilang apa ini? Harus masuk ke situ atau gimana? Tapi puji Tuhan belum sampai ke sana. Tapi itulah gaya hidup kita. Kita membangun sebuah kehidupan kita mulai dari dalam ini. Kita lagi berinteraksi dengan orang. Jangan sampai orang tidak menemukan Kristus di dalam orang. Nah, kemarin kita kerja lagi di Koka, saudara. Kita kerja di Koka itu, orang bilang begini, Bas, ya datang, Bas ini apa? Pagar Bas dia bikin begini berapa? Kita kok ada gambar begini. Selesai turun dulu cerita sepanjang lebar. Dia bilang, udah bagus kan, Bas udah kerja. Selesai panjang lebar, saudara. Tiba-tiba dia bilang, kita kok ada mobil ini rencana kalau dia tapi tambahan ini sudah jadi, kita mau tambah pagar mirip ini tapi kita mau pakai bahan ini, boleh? Dia bilang, oh boleh, tapi kalau untuk dekat-dekat ini kita mungkin tidak bisa, soalnya tanggal 2 kita mau berangkat. Oh berangkat kemana? Oh kita ke Sulawesi Tengah. Oh ada misi apa kan? Oh, orang ada di penginjilan. Nah kita kebetulan ada di yayasan ya, jadi itu bagian dari pekerjaan orang. Oh bapak apa? Bapak aliran mana? Dia tanya. Ya, jadi saya jelaskan, oh saya dulu gereja ini tapi tiba-tiba dibawa Tuhan sampai seperti ini. Dan saya ada di yayasan ya karena Tuhan punya rencana. Oh gitu ya. Oh jadi bapak penginjil. Ya bisa dikatakan begitu. Oh begitu. Pak pendeta kan? Saya bilang saya bukan Pak pendeta. Tapi saya hanya bergerak di mana apa yang Tuhan mau. Pendeta itu saja, hanya panggilan itu saja. Ya apalah yang Tuhan yang itu itulah. Jadi istilahnya saya hanya ingin menginformasikan bahwa saya adalah orang yang hidup di dalam pelayanan penginjilan. Nah, setelah saya cerita dengan itu, tiba-tiba dia mulai lembut, dia kayak bercerita. Pertama kan awal-awal sedikit agak sok-sokan. Nah, ketika dia dengar ternyata panjang lebar, dia bilang, oh iya, Pak Pendeta, nanti kalau bisa apa? Saya terganggu, saudara. Saya tidak mau orang panggil pendeta. Saya tidak mau orang panggil pagi. Saya tidak mau orang panggil pastor. Saya tidak mau. Hei saja, tak apa. Yang penting kau masih menaruh hormat kepada saya. Saya tidak perlu hormat dunia. Saya tidak perlu orang mengakui saya ini apa. Saya tidak mau, saudara. Kenapa, saudara? Saya dalam hidup keseharian itu, saudara, saya tidak ingin orang tahu orang itu seperti apa. Tetapi kalau dia ingin untuk diberitahu, maka sesuatu yang sewajar-wajar kita beritahukan, sepantas-pantasnya. Jangan ada yang berember, saudara. Percaya bahwa sesuatu yang besar itu yang Tuhan sudah beri itu ada dalam hidup saudara. Tidak kencang itu ada, saudara.
yang Tuhan sudah berikan kepada hidup saudara lewat kehidupan Kristus. Amin. Maka saudara, ketika saudara ada dimanapun, saudara tidak akan pernah merasa terganggu. Saudara, pusing amat dengan apa kata orang, saudara. Jika saya tetap terus membawa kehidupan saya yang benar di hadapan Tuhan, apa kata orang, terserah saudara. Hari Sabtu saya tidak datang fellowship di rumah Mama. Pastor Medi sudah berteleponin kita dari Jumat malam, Jumat malam. Ring, gimana besok? Dia tanya, Ring, nanti jangan lupa ada fellowship jam 3. Dia bilang apa? Terus kemudian ada info di grup, jadikan ini sebuah hal yang prioritas. Saya bilang, saya hanya menjadikan hari prioritas saya Senin dan Rabu, tidak ada prioritas lain. Apalagi hari Jumat, saya tidak mau. Artinya begini saudara, bukan saya tidak mau dalam pelayanan, saya merespon ini, tetapi perlu saudara tahu bahwa kita belajar tentang covenant kan, ya, sesuatu yang sudah menjadi kata. Ada janji, kita sudah janji dengan orang lain. Kenapa? Hari selain Senin dan Rabu itu adalah hari yang tidak bisa berubah, betul? Yang lain bisa berubah. Makanya saya di luar dari hari itu saya bilang, terserah sampai mau janjian dengan saya. Yang penting kalau Senin Rabu jangan ada yang janjian dengan saya, karena pelayanan untuk kayaknya itu Senin dan Rabu. Tapi bersyukur saudara, saya bilang sama istri, kalau misalnya Selasa dijadi prioritas, Kamis prioritas, Jumat prioritas, Sabtu prioritas, hari Minggu prioritas, gimana saudara? Saya tahu saya punya Tuhan, tetapi kita harus melakukan bagian kita. Ketika kita hidup menjadi contoh di tengah-tengah orang banyak, saya berinteraksi dengan orang lain. Setiap minggu saya ganti-ganti orang saudara. Setiap minggu ada yang saya datang, ada yang pelanggan yang pernah ketemu, ada yang baru. Terus kita buat janjian. Nah, ini kita harus hidupi saudara. Apa yang sudah kita ikat saudara, itu kita harus pegang itu. Amin. Tetapi saya juga tidak segan-segan sudah memberi waktu. Saya tidak segan, kecuali memang tidak ada janjian dengan orang. Saya ingin begitu menghidupi, bukan di atas mimbar saudara. Saya menghidupi dengan realita yang saya hadapi saudara. Saya janjian dengan orang, saya harus. Karena kenapa? Orang bisa nilai kita. Bahwa kalau kita di tengah-tengah kita yang sudah dewasa, kita sudah bisa mengerti. Betul? Kita bisa paham satu dengan yang lain. Tapi saya percaya bahwa semua ini punya tujuan. Saudara memang harus perlu merespon ini. Prioritas artinya mengutamakan, mengesampingkan yang lain dan mengutamakan yang apa yang saudara tahu. Seminggu saya tidak janjian dengan orang, maka seminggu saya bisa batal semua. Betul? Dan kemudian waktu saya bilang ini, Mami, nanti kita mungkin kita agak telat kita datang. Oh sudah ada apa-apa nih? Tapi kita tidak datang. Karena apa saudara? Kita ada di Pineleng sana saudara. Di situ musim baku tunggu itu bos yang dan yang sedikit galak lagi. Nah, di hari Senin kita tidak datang. Memang hari Minggu pastor buat telepon ke kita. Sabtu pagi dia telepon kita tidak angkat. Kemudian hari Minggu orang lampu mati, jadi kita lagi hemat baterai. Jadi waktu kita lihat ada lapor, ada orang telepon. Isi saya bilang begini, Pak, media ada telepon, nggak balas-balas, telepon balik. Kita ketawa. Oh, iya sudah. Oke, nanti kita telepon. Hanya saya telepon dia.
Pastor masuk di Japri. Shalom Ringo, ada di mana? Ada masalah kah? Karena saya tidak jawab. Lah ini bentuk sebetulnya bentuk keluarga. Saya perlu bertanya kepada beliau, kenapa tidak datang? Iya, bagian kita. Ibu Ref saja 2 minggu kalau datang tidak datang. Ada apa kan? Kaget itu mungkin ada anak-anak kurang sehat. Tiba-tiba kali, oh nampak ini panas. Pantasan. Betul. Jangan Tuhan cuma merespon tuh hal-hal yang lucu-lucu. Terus ada hal-hal yang sebetulnya esensi di dalam itu. Ini perlu kesadaran saudara. Jangan hal-hal yang mengenakan itu orang minta ampun, orang berespon. Ini harus saudara. Ini bentuk kedewasaan di dalam kehidupan kerohanian kita. Bukan tidak bisa baku sedu, boleh baku sedu, tetapi jangan baku sedu paling banyak. Kok serius enggak? Perlu, dan ini sangat penting mendidik pribadi saudara. Kita memiliki sebuah pengertian seperti ini. Kalau ibu ada kerusuhan datang, kalau Pastor Ronald nggak datang, kita tahu kalau Pak Mike nggak datang, saya ada di Arab, nggak mungkin mau datang. Diberi pengertian seperti ini. Jangan orang lebih dulu menilai. Ada apa sih? Terkadang betul jawaban datang belakangan, baru orang salah. Juga. Kita saja ibu orang datang dulu 4 minggu hampir 1 bulan ya kalau salah. Katanya, ibu orang kenapa datang? Ada apa? Kenapa? Karena sudah biasa, selalu itu sudah mengikat. Jadi keluarga sudah. Pak Iwan, coba Pak Iwan datang 1 minggu 2 minggu. Pasti ada yang bertanya. Mungkin saya tidak bertanya, mungkin ada yang lain bertanya. Pak Iwan datang ya. Ada apa ya? Iblis tidak mengambil kesempatan. Saya pernah sampaikan ini saudara. Saudara kalau bisa pasang saudara punya antena roh saudara. Kalau bisa melihat bahwa iblis akan memporak-porandakan apa yang menjadi milik Tuhan. Ingat, apa yang Tuhan sudah bangun, iblis akan coba-coba rombak saudara. Nah, sangat disayangkan kalau saudara bisa lengah. Dan saudara adalah salah satu orang yang bisa diobok-obok oleh setan. Ini bagian sesudah gereja ada komunitas ini untuk membangun kehidupan rohani saudara, menopang hidup saudara. Dan kadang ada banyak gereja yang tidak bisa menopang, menyokong kehidupan rohani saudara. Tetapi ada sebuah komunitas yang bisa dan mampu. Apa yang tidak saudara pernah harap itu ada di sana. Iya betul. Karena Tuhan cuma bisa, Tuhan tidak hanya memakai gereja-gereja yang ada di sana, tetapi Tuhan memakai ada banyak sekian orang di luar sana yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena kenapa? Kuasa itu bekerja terus. Jadi saudara adalah pemberi kehidupan. Amin. Kalau Pak Dion bilang kehidupan memanggil kehidupan, betul? Nah, itu kehidupan seperti apa dulu? Kehidupan yang terpaut dengan Tuhan, yang berpaut dengan Tuhan. Ayat terakhir saudara ya. Sedikit lagi. Satu Korintus 6 ayat 17. Kalau saudara ingin ini manifestasi, ini nyata, maka saudara perlu 1 Korintus 6 ayat 17.
Kalau saudara sadar bahwa dia telah berdiam dan saudara juga hanya diam-diam, maka tidak akan ada sesuatu. Saudara baca, mari kita baca bersama-sama yang keras, saudara. 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mengikatkan diri, amin. Kalau saudaranya sadar bahwa dia telah berdiam dan saudara juga tidak merespon, dia aja dia diam. Ya diam. Kuasanya tidak bekerja. Ya pasti diam. Orang yang mengikatkan diri artinya menjadi satu, menyatu dengan Dia. Kalau orang sadar bahwa dia berdiam di dalam diri orang, maka orang harus mendekatkan diri dan mengikatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita akan menjadi serupa dengan Dia. Di sana ada kuasa, ada mujizat, ada banyak hal yang Yesus bawa di dalam pribadinya. Nah, jikalau kita mengikatkan diri kita kepada Dia, maka menjadi satu roh dengan Dia. Pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita pernah cerita bagaimana kita punya pelayan dulu dengan orang ketua tim, pelayanan healing, pekerjaan-pekerjaan dahsyat luar biasa yang dilakukan oleh para rasul. Itu kami kerjakan juga, saudara. Pastor Bion pernah mengecap, walaupun dia memang sempat lari. Berapa tahun ada lari, Pastor? Boleh 5, 6. Beliau kembali lagi, saudara. Kami satu pemuda. Kemudian iblis tampelek dan dia lari ke Papua sana, ke Sorong. Balik lagi, kenapa? Anugerah Tuhan besar atas kehidupan kita semua. Dan anugerah itu sudah bekerja luas sisi antero dunia ini. Karena kenapa? Tuhan akan banyak menangkap orang-orang di akhir zaman ini, saudara. Lewat siapa? Lewat kehidupan saudara. Amin. Maka itu kembali kepada judul, saudara pemberi kehidupan. Haleluya. Saudara pemberi kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Kau baik. Kau baik. Berkuasalah namamu di tengah-tengah kami Bapak. Di dalam keterbatasan hidup kami, pikiran kami yang terbatas, hati kami yang terbatas, pengertian kami terbatas, maka nikmat kami terbatas Tuhan. Yang berdoa biarlah kami dipenuhi dan diperlengkapi Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Apa yang belum pernah kami miliki, apa yang belum pernah kami terima, apa yang belum pernah kami ketahui, itu akan menjadi bagian kami saat ini Tuhan. Saat malam hari ini ketika kami sadar kami adalah orang-orang yang memiliki hidup yang berkarakter sama seperti Kristus, dan orang-orang yang harus membawa kehidupan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkuasalah Engkau bagi kami pribadi-pribadi, kami semua yang ada. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkau tetap terus ada bagi kami. Masalah boleh datang, silih berganti, kekhawatiran boleh datang, ketakutan boleh datang, tetapi yang satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau lebih besar dari apapun. Engkau adalah penghibur kami, penolong kami, penjaga hati kami, penjaga hidup kami. Keluar masuk kami terus dijaga oleh Tuhan. Siang malam tidak akan bisa menyakiti kehidupan kami. Panah-panah yang tajam daripada si jahat pun tidak akan bisa mengambil kami. Sebab kami tahu kami memiliki Allah yang sangat hebat dan kuat, bahkan Allah yang luar biasa. Allah yang akan selalu membawa kami keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya Tuhan, dari setiap masalah-masalah yang akan kami hadapi, kami percaya Engkau ada di depan kami, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau menyertai perjalanan hidup kami. Engkau
besar bagi kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan.